Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianggraini dan NPM saya 2578236 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Pada kali ini saya akan membuat tugas video hands-on lanjut ke materi yang kemarin, yaitu sekarang ada di chapter 15, yaitu dengan materi Monitor and Manage Linux Process. Itu dulu. Kita masuk ke dalam stasiun kerja, kita buka konsol. Kita masuk ke dalam terminal. Oke, jika sudah, di sini kita diminta untuk mempersiapkan lingkungan latihan kerja kita pada kali ini dengan perintah Lab Start Process Review. Kita tunggu sistemnya berjalan, runningannya berjalan. Sambil tunggu runningan berjalan, kita tampilkan solusi pengerjaannya dulu. Oke, jika sudah, kita diminta untuk membuat jendela terminal atau membuat terminal secara berdampingan. Untuk kita mengklikkan tanda plus di sini untuk membuat terminal baru. Selanjutnya, kita masukkan perintah ss student add server B untuk masuk ke dalam mesin pengguna. Kita copy saja. Kita masuk ke terminal utama terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita masuk ke terminal kedua atau terminal yang di sebelah kanan. Kita masukkan juga perintahnya, yaitu SSA student add server B. Oke, jika sudah, kita kembali ke terminal utama yang sebelah kiri. Kita diminta untuk membuat sebuah direktori. Oke, direktori, jadi ini kita salin. Oke, jika sudah, kita ketikkan cd bin. Ini untuk kita masuk ke dalam direktori bin. Oke, jika sudah, kemudian kita diminta untuk mengisi file, harus berisi konten sama seperti yang ada di layar ini. Jadi untuk mempersiapkannya, kita harus mempersiapkan script yang dapat dieksekusi dengan perintah chmod plus x home student bin ini. Kita copy, paste.
Kemudian kita ketikkan nano tax101.sh. Ini tuh gunanya perintah nano untuk mengedit atau membuat isi file. Oke, jika sudah kita enter. Typo. Nano tax101.sh. Nah, kita sudah masuk ke dalam ini, lalu kita salin bagian ini yang harus kita isi filenya, yang berisi konten ini kita copy, kita tempel, kita send. Nah, ini yang kita baru masukkan ini tuh berfungsi untuk mengatur perulangan pada file yang kita gunakan. Oke, jika sudah, kita dari itu kita Ctrl X untuk keluar, kemudian kita Ctrl D untuk menyimpan, lalu enter. Oke, sudah. Kemudian kita diminta untuk jadikan script dapat dieksekusi. Kita copy ini. Enter. Sudah, kemudian kita tambahkan cat tax101.sh. Ini tuh chat tax101.sh ini untuk menampilkan hasil di awal yang kita masukkan dan kita cocokkan. Dan ini hasilnya sama yang kita masukkan tadi, kita cocokkan. Sepertinya sama karena kita memasukkan ini, memasukkan konten ini kita salin di sama seperti perintah. Kemudian kita ketikkan ls untuk mengecek file apakah masuk. Sudah masuk, sini ada tax101.sh. Selanjutnya kita diminta untuk menjalankan utilitas untuk memantau semua proses sesuai di jendela, kemudian jaga agar utilitas tetap berjalan, untuk memverifikasi penggunaan CPU dan rata-rata beban. Kita di sini untuk melihat rata-rata beban yang ada di CPU. Kita masuk ke terminal kedua, terminal yang sebelah kanan. Kita masukkan perintah top. Enter. Di sini sudah masuk, yaitu ada CPU-nya masih 0,3 yang di bagian top. Sudah, kemudian kita diminta untuk memverifikasi jumlah CPU logis. Kita balik lagi ke terminal yang sebelah kiri, terminal utama kita. Kita masukkan grab model name proc CPU info. Ini kita copy dan kita paste, tempel di bagian teks, send, kita enter. Di sini hasilnya 2, sama seperti di perintah juga. Kemudian kita diminta untuk jalankan script di latar belakang. Kita masukkan ini. Untuk catatan,
kita di bagian depan tag 101.sh dan si bold ini kita tambahkan dot serta slice. Oke, sudah. Kita send. Enter. Di sini hasilnya sudah muncul, itu ada 1646. Kemudian kita diminta untuk periksa konsumsi beban sistem yang ada sistem utas serta memori. Kita balik lagi ke terminal kanan. Di sini kita diminta untuk perhatikan bahwa persentase CPU dari penggunaan proses ini sekitar 10% hingga 16%. Kita di bagian teks 1, CPU-nya ada di 12, ada 11,3 ini. Oke, jika sudah, kemudian kita untuk mengurutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan Shift M. Shift M. Oke, sudah. Ini berguna tuh untuk melihat penggunaan memori kita dari yang terbesar hingga yang kecil. Ini yang paling besar ada di 2,4, kemudian yang paling kecil ada di 0,3. Selanjutnya, untuk menampilkan lebih detail memori, kita menekan M. Di sini sudah ada. Kemudian untuk menampilkan informasi utas dengan menekan Shift H. Oke, di sini sudah ada. Sini thread-nya itu ada 159 totalnya. Kemudian memorinya 22,0 yang tadi kita cek di awal ya menggunakan Shift M. Kemudian kita klik Q untuk keluar dari utilitas. Oke, sudah. Kemudian kita untuk melihat semua utas yang berjalan untuk proses yang kita jalankan, kita diminta untuk mengetikkan top min H min P. Top min H kapital min P, dan kita masukkan angka di terminal utama, yaitu 1646. Kita enter. Oke, di sini sudah ada muncul. Jika sudah, kita diminta untuk menekan tombol Q lagi untuk keluar dari utilitas. Sudah. Kemudian kita jalankan utilitas dengan opsi default. Utilitas utama kita munculkan lagi dengan perintah ketikan top. Oke. Kemudian kita balik ke terminal utama, terminal sebelah kiri ini. Kita diminta untuk salin file ke file baru dengan perintah di CP bin text ini kita bin slice ini kita hapus. Kemudian yang text 102 juga kita bin slice ini kita hapus.
kemudian kita send, enter. Jika sudah, kita diminta untuk kita klikkan ls untuk mengecek file apakah teks 102 ini muncul. Di sini sudah muncul, sudah ada, sudah masuk. Kemudian kita diminta untuk mengedit script dan tingkatkan perhitungan penjumlahan teksnya dari kita masukkan perintah nano taks 102.sh. Kita ganti 50.000 ini jadi 100.000. Oke, kita Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Kemudian kita diminta untuk memulai proses di latar belakang teks 102.sh ini. Jangan lupa di paling depan kita tambahkan dot serta slice. Kemudian send, enter. Jika sudah, kita selanjutnya memverifikasi bahwa kedua proses berjalan di latar belakang dengan perintah job. Oke, teks 101 serta teks 102 running, pokoknya berjalan. Kita diminta untuk kembali ke terminal kanan atau terminal kedua kita. Diminta untuk memverifikasi bahwa proses sedang berjalan. Penggunaan CPU harus berkisar antara 25 hingga 35%. Kita lihat teks 101 di CPU-nya itu 14. Kemudian teks keduanya itu ada di 18,9. Berarti masih masuk ke dalam kategori. Kemudian kita di catatan ini kita dapat melihat proses dan di bagian atas daftar, tekan Shift P untuk memastikan bahwa utilitas mengurutkan output berdasarkan penggunaan dari CPU. Oke, kita Shift P. Oke. Kemudian kita diminta untuk periksa rata-rata beban mesin, yaitu rata-rata beban mesin tetap di bawah 1, yang berarti mesin tidak berkelebihan beban. Kita lihat di bagian load advance-nya ini masih di bagian load emergence ini masih 0,27, masih di bawah angka 1. Kita balik lagi ke terminal kanan kiri, maksudnya terminal utama. Kita diminta untuk salin script ke script baru, yaitu kita buat script baru atau file baru.
Ini slice serta binnya kita hapus. Kita send. Enter, kita ls, kita lihat. Oke, sudah masuk. Sini ada teks 101, teks 102, serta teks 03 yang baru kita tambahkan. Kemudian kita diminta lagi untuk edit script, tingkatkan jumlah penambahan dengan perintah nano teks 103.sh. Kita ubah kita Ctrl X, Ctrl Y, serta Enter. Kemudian kita diminta untuk memulai proses latar belakang teks 103 ini. Ingat, di depannya kita tambahkan dot serta slice. Di sini proses belakangnya berada di angka 2521. Kemudian kita diminta untuk memverifikasi bahwa ketiga pekerjaan ini berjalan di latar belakang dengan selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi bahwa ketiga ini berjalan di latar belakang dengan perintah jobs. Oke, ketiga-tiganya running, berjalan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk melihat penggunaan CPU dan proses rata-rata beban mesin. Penggunaan CPU untuk proses ini bersekitaran 60 hingga 85%. Kita cek. Ini teks 1 ada di 14,3, kemudian teks 2 19,3, kemudian di teks ketiga 66,1. Oke, sudah di atas sekitaran rata-rata 60 yang di teks 3. Dan juga kita lihat kita juga melihat rata-rata beban perlahan itu meningkat ke angka 1. Di sini load averaging-nya masih 0,94, bisa dibilang hampir masuk ke sekitaran 1. Kemudian kita diminta untuk beralih ke pengguna. Kita masukkan kata sandi. Kita balik ke terminal utama. Kita masukkan perintah su dan in. Passwordnya kita masukkan Red Hat. Kemudian kita diminta untuk menangguhkan prosesnya dengan kill stop teks 01. Kemudian kita melihat konfirmasi bahwa proses tidak lagi berjalan di teks 01 karena sudah kita stop. Coba kita lihat. Di sini tinggal teks 102 dan teks 03 serta top. 01-nya sudah tidak ada karena sudah kita stop.
Kemudian kita kembali ke terminal sebelah kiri untuk melihat pekerjaan yang tersisa dengan perintah psjt. T-nya kapital. Oke. Sudah. Selanjutnya kita diminta untuk melanjutkan proses dengan kill siccon textcode 01 ini kita aktifkan kembali. Oke, sudah, coba kita cek. Nah, teks 1 sudah muncul, sudah ada, sudah aktif lagi. Kemudian kita diminta untuk menghentikan proses dan dari baris perintah. Di sini kita diminta akhiri proses dengan perintah kill text 101.sh. Oke, selanjutnya teks 102 juga kita stop. Dan 03 pun kemudian kita untuk memverifikasi bahwa proses tidak lagi muncul di output utilitas. Oke, di sini sudah tidak ada lagi teks 101, teks 102, serta teks 103 karena sudah kita stop. Dan rata-rata bebannya juga perlahan menurun. Kemudian kita diminta untuk menghentikan utilitas dan kembali ke mesin. Kita kembali ke terminal kiri, kita keluar dari pengguna terminal dengan mengetikkan exit. Sudah. Kemudian kita di terminal kanan juga kita diminta untuk keluar dari utilitas dan kembali sebagai sistem pengguna. Kita tekan Q untuk keluar dari utilitas, kemudian exit. Oke, sudah. Sudah exit, kemudian kita diminta untuk evaluasi, di mana kita untuk melihat kegagalan proses yang kita jalankan itu dengan perintah labgrade process review. Runningannya. Oke, proses yang kita jalankan rupanya tidak ada perbaikan atau kegagalan, rupanya sempurna, berhasil semua. Kemudian kita diminta untuk keluar dari latihan untuk menyelesaikan tugas kita dengan perintah live finish process review. Oke, sini sudah sukses.
sudah selesai juga yang dapat saya praktekkan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.